Pada tanggal 14 Maret, Angkatan Udara Amerika Serikat melancarkan salah satu operasi pengemboman paling intens dalam sejarah militer modern terhadap Pulau Kursk, yang selama ini dianggap sebagai pusat kekuatan Angkatan Laut Iran. Serangan tersebut dimulai sekitar pukul 1:30 dini hari waktu setempat. Serangan ini bukan sekedar operasi dengan rudal biasa atau drone bersenjata. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengerahkan kekuatan udara secara bersamaan dengan mengirim pembom strategis B-52 Stratofortress, B-1 Lancer, serta pembom siluman B-2 Spirit yang dirancang untuk menghindari radar. Pesawat-pesawat ini tidak membawa amunisi konvensional yang meledak saat menyentuh permukaan tanah. Mereka membawa bom pintar penghancur bunker, masing-masing berbobot sekitar 1 ton, yang dirancang untuk menembus lapisan beton dan tanah beberapa meter sebelum meledak di dalam struktur target. Operasi besar tersebut berlangsung sekitar 2 jam penuh dan melibatkan ratusan ton bom penghancur bunker. Hasilnya sangat menghancurkan. Gudang ranjau laut Iran, sistem pertahanan anti-kapal, serta silo penyimpanan rudal jelajah di pulau itu dilaporkan hancur total. Berdasarkan laporan resmi CENTCOM dan informasi intelijen yang telah diverifikasi dari lapangan, sekitar 90 target militer berbeda di pulau tersebut berhasil dihancurkan dalam satu operasi. Lalu apa arti dari 90 target militer itu? Target-target tersebut mencakup baterai rudal anti-kapal, fasilitas penyimpanan rudal jelajah, depot ranjau laut, dan yang paling krusial adalah sistem sensor komando dan kontrol yang selama bertahun-tahun dibangun oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC untuk mengawasi serta mengancam jalur pelayaran di kawasan Teluk. Semua sistem tersebut dilumpuhkan hanya dalam satu malam. Dengan kata lain, Amerika Serikat tidak sekedar menyerang sebuah pangkalan. Serangan itu secara efektif membutakan dan memekakan sistem pengawasan Iran di Teluk Persia. Seluruh jaringan radar, sistem peringatan dini, serta kemampuan operasional Angkatan Laut di pulau tersebut lumpuh total. Bagi warga yang tinggal di sekitar Pulau Kursk, pukul 1:30 dini hari adalah momen ketika langit tampak terbelah dan ledakan api muncul dari bawah tanah. Gelombang kejut dari bom penghancur bunker itu sangat kuat sehingga tidak hanya terasa di pulau tersebut, tetapi juga hingga beberapa kilometer ke daratan Iran. Bahkan kota-kota pelabuhan di Provinsi Bushehr dilaporkan merasakan getaran dari ledakan tersebut. Namun ada satu fakta menarik yang mungkin paling ingin disembunyikan oleh rezim Iran. Seorang kerabat pekerja fasilitas minyak di pulau itu mengatakan, "Saudara saya bekerja di instalasi minyak di Kursk. Seperti yang disampaikan Trump, serangan itu hanya menargetkan area militer. Dermaga Angkatan Laut milik Garda Revolusi diserang, tetapi terminal minyak dan terminal penumpang tidak disentuh." Disinilah bagian paling menarik dari operasi tersebut. Yang perlu diperhatikan bukan hanya apa yang dihancurkan, tetapi juga apa yang sengaja tidak diserang. Militer Amerika menghancurkan fasilitas militer bernilai miliaran dolar di pulau tersebut hingga menjadi puing-puing, tetapi terminal minyak dan fasilitas sipil tetap utuh. Ini jelas bukan kebetulan. Banyak analis melihatnya sebagai langkah strategis yang sangat terencana dari Washington. Mengapa Amerika tidak menargetkan fasilitas minyak di pulau itu? Karena Pulau Kursk bukan pangkalan militer biasa. Pulau kecil ini adalah jantung ekonomi Iran. Hampir seluruh kemampuan ekonomi strategis Iran terhubung dengan pulau karang sepanjang sekitar 22 km ini. Akses ke pulau tersebut sangat terbatas. Hanya orang dengan izin keamanan khusus yang boleh masuk. Pulau itu dijaga oleh pasukan elit Garda Revolusi, serta dikelilingi oleh sistem pertahanan berupa ranjau laut dan baterai rudal anti-kapal. Atau setidaknya itulah kondisi sebelum serangan terjadi. Mengapa penjagaannya begitu ketat? Karena sekitar 90% ekspor minyak Iran melewati pulau ini. Sebuah pulau kecil yang bahkan hanya sekitar sepertiga ukuran Manhattan, tetapi seluruh kehidupan ekonomi Iran bergantung padanya. Pulau tersebut mampu mengekspor sekitar 1,5 hingga 2 juta barel minyak per hari dengan kapasitas penyimpanan mencapai 30 juta barel. Sebagian besar garis pantai Iran terlalu dangkal untuk kapal tanker raksasa. Artinya, pulau ini praktis menjadi satu-satunya gerbang ekspor minyak Iran ke pasar dunia. Jika ingin memahami betapa khawatirnya Iran sebelum konflik meningkat, perhatikan detail berikut. Sejak pertengahan Februari,
Iran mulai secara cepat mengosongkan tangki penyimpanan minyak di pulau tersebut. Pada pertengahan Januari, terdapat 27 tangki yang penuh, tetapi pada 7 Maret hanya 9 tangki yang masih terisi. Rezim Iran tampaknya sudah memperkirakan bahwa Pulau Karg akan menjadi target serangan, sehingga mereka berusaha menyelamatkan cadangan minyak yang bisa dipindahkan. Namun fasilitas militer tidak dapat dipindahkan. Struktur beton bertulang yang dirancang untuk menahan serangan bom bunker, baterai anti kapal, serta jaringan radar tetap berada di tempatnya. Pulau ini sebenarnya sudah pernah menjadi sasaran serangan sebelumnya. Pada perang Iran-Irak di tahun 1980-an, Saddam Hussein berulang kali membombardir pulau tersebut untuk memutus pemasukan minyak Iran. Meskipun mengalami kerusakan berat, Iran terus memperbaiki fasilitasnya dan tetap melanjutkan ekspor minyak. Sejak perang itu berakhir, Teheran memperkuat Pulau Karg secara besar-besaran dengan sistem pertahanan udara modern, infrastruktur yang diperkuat, serta fasilitas penyimpanan bawah tanah. Para pejabat Iran pernah mengatakan, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Namun pada malam 14 Maret, mereka menyaksikan bagaimana keyakinan tidak akan pernah terjadi itu runtuh hanya dalam satu malam. Sebuah dokumen CIA tahun 1984 bahkan pernah menyebut fasilitas di pulau ini sebagai elemen paling vital dalam sistem minyak Iran. Penilaian itu ternyata masih relevan bahkan setelah 42 tahun berlalu. Selain itu, hampir semua komponen militer yang selama puluhan tahun menjadi ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz juga berada di pulau ini. Depo ranjau laut, baterai anti kapal, serta tempat perlindungan rudal jelajah. Dan justru karena itulah Amerika Serikat tidak menyentuh fasilitas minyak di sana. Disitulah letak strategi paling cerdas dari operasi ini. Jika AS menyerang fasilitas minyak, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Iran, China, Eropa, India, bahkan pasar domestik Amerika Serikat akan terkena efek langsung karena lonjakan harga energi global. Harga minyak bisa melonjak drastis dalam hitungan jam, dan Iran akan memiliki peluang untuk memposisikan diri sebagai korban di panggung internasional. Tetapi dengan tidak menyentuh fasilitas minyak, Washington mengambil kartu tersebut dari tangan Teheran. Minyak tetap mengalir ke pasar global, tidak ada krisis energi yang terjadi. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa Iran tidak mampu melindungi fasilitas militernya sendiri yang bernilai miliaran dolar, bahwa sistem pertahanan udaranya hancur tanpa mampu memberikan perlawanan berarti terhadap pembom siluman B-2, dan bahwa dalam konfrontasi teknologi modern, kemampuan militernya terlihat runtuh. Situasi ini pada akhirnya meruntuhkan mitos tentang benteng pertahanan rezim yang selama ini dianggap tidak bisa ditembus, bahkan di mata sekutu-sekutunya sendiri. Pada malam itu, para pekerja minyak di pulau tersebut menyadari sebuah kenyataan pahit. Keselamatan mereka ternyata bukan dijamin oleh sistem pertahanan udara milik militer Iran, melainkan oleh keputusan Amerika Serikat yang sengaja tidak menyerang fasilitas minyak. Perang benar-benar telah datang ke rumah mereka. Dan ketika perang tiba di depan pintu, ternyata perisai besar yang selama ini dibanggakan negara itu tidak lebih dari lapisan perlindungan yang rapuh. Tepat pada titik itulah rezim Iran yang tidak mampu mengendalikan bencana internal ini dan juga tidak memiliki kekuatan untuk membalas langsung terhadap Amerika Serikat, mengambil salah satu langkah paling panik dalam sejarahnya. Dalam doktrin militer klasik, kekuatan besar biasanya menghadapi lawannya secara langsung. Namun kekuatan yang sedang terdesak seringkali memilih cara lain, menekan atau menyerang titik-titik lemah di sekitar lawannya yang lebih kuat. Itulah yang terjadi di sini. Hanya beberapa jam setelah Pulau Karg berubah menjadi puing-puing, pernyataan keras dari Garda Revolusi Iran sebenarnya bukanlah demonstrasi kekuatan, melainkan tanda keputusasaan. Iran mengeluarkan ancaman resmi yang secara langsung menargetkan Uni Emirat Arab. Garda Revolusi menyatakan bahwa menyerang semua lokasi di UEA yang menampung pasukan Amerika Serikat merupakan hak yang sah bagi Iran. Lebih jauh lagi, mereka mengeluarkan peringatan kepada warga UEA untuk segera meninggalkan area pelabuhan, dermaga, dan wilayah yang digunakan oleh personil militer Amerika Serikat. Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa pangkalan militer AS di wilayah UEA kini dianggap sebagai sasaran yang sah untuk diserang. Apa arti sebenarnya dari ancaman ini? Pesan yang disampaikan Iran pada dasarnya adalah, kami tidak mampu membalas pesawat yang membom kami atau bom yang melumpuhkan sistem kami. Oleh karena itu, kami akan menyerang target sipil yang paling dekat, paling kaya dan paling rentan yang masih berada dalam jangkauan rudal kami, yaitu Uni Emirat Arab. Langkah ini pada dasarnya mengubah konsep konflik yang sedang berlangsung.
Perang tidak lagi sekedar konfrontasi langsung antara militer Amerika Serikat dan Iran. Konflik tersebut telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Krisis penyanderaan di kawasan Teluk, di mana infrastruktur milik negara ketiga dijadikan alat tekanan. Reaksi panik dari Teheran ini pada dasarnya merupakan pengakuan terbuka atas kelemahannya sendiri di hadapan seluruh kawasan. Perhatikan kontras yang muncul. Di satu sisi, terdapat Amerika Serikat yang bahkan menahan diri untuk tidak menyerang fasilitas minyak dan hanya menghancurkan target militer dengan presisi tinggi. Di sisi lain, terdapat rezim Iran yang dalam kondisi terdesak, mengancam untuk menyerang pelabuhan sipil, dermaga komersial, dan kota-kota tempat warga sipil tinggal. Langkah tersebut menjadi titik kritis yang berpotensi membuat Iran semakin terisolasi, baik di mata sekutu regional maupun negara-negara netral. Rudal Amerika memang menghantam Iran, tetapi efek domino dari konflik ini kini bergerak menuju pelabuhan-pelabuhan Uni Emirat Arab. Dan domino yang jatuh itu memiliki potensi untuk mengguncang bukan hanya UEA, tetapi seluruh sistem ekonomi global. Ultimatum evakuasi yang dikeluarkan Iran terhadap Uni Emirat Arab bukan sekadar intimidasi regional. Ancaman tersebut pada dasarnya merupakan ancaman langsung terhadap industri pelayaran dunia. Mengapa demikian? Karena sebelumnya Amerika Serikat telah dengan sengaja menghindari potensi krisis global dengan menjalankan strategi yang sangat hati-hati di Pulau KG tanpa menyentuh sektor minyak. Namun dengan mengancam pelabuhan sipil dan dermaga komersial UEA, Iran justru berusaha menciptakan krisis global yang sebenarnya tidak pernah dipicu oleh Amerika. Bayangkan jika Iran benar-benar menembakkan satu saja rudal ke pelabuhan UEA atau ke kapal kargo sipil yang melintasi Teluk. Dampaknya akan terjadi secara berantai. Pertama, premi asuransi maritim global akan langsung melonjak drastis. Tidak ada perusahaan asuransi yang bersedia menjamin kapal yang berlabuh di pelabuhan yang secara langsung menjadi target ancaman militer Iran. Tarif pengiriman barang akan meningkat tajam, dan hal ini pada akhirnya akan membuat harga berbagai produk di toko-toko dari Eropa hingga Asia melonjak hanya dalam waktu singkat. Kedua, tindakan tersebut sebenarnya juga akan merugikan negara-negara yang selama ini memiliki hubungan ekonomi dengan Iran. Pikirkan tentang siapa yang paling terdampak jika pelabuhan UEA dan jalur Selat Hormuz terganggu. Jawabannya adalah China dan India. Sebagian besar rantai pasokan energi China serta jalur perdagangan penting India melewati wilayah Teluk dan pelabuhan UEA. Artinya, ketika Iran mencoba menekan Amerika Serikat dengan langkah tersebut, yang justru ikut tersandra adalah ekonomi Beijing dan New Delhi. Selama puluhan tahun, Iran sering menggunakan retorika bahwa mereka dapat menambang Selat Hormuz atau bahkan menutup jalur tersebut. Namun ancaman itu kehilangan bobotnya pada malam ketika depot ranjau laut di Pulau KG dihancurkan oleh serangan udara. Bagi sebuah rezim yang kemampuan angkatan lautnya telah sangat dilemahkan, mengancam pusat perdagangan global seperti Uni Emirat Arab dengan sisa-sisa rudal balistik bukanlah bentuk proyeksi kekuatan. Justru sebaliknya, itu terlihat seperti langkah yang sangat beresiko. Analogi yang sering digunakan adalah seekor beruang yang terluka di sarangnya sendiri. Beruang itu telah kehilangan penglihatannya, dan dalam kebingungan serta kemarahannya, mulai menyerang apapun yang ada di sekitarnya, baik kawan maupun lawan, tanpa arah yang jelas. Pada akhirnya, gambaran besar dari situasi ini menjadi cukup jelas. Melalui operasi di Pulau Karg, Amerika Serikat tidak hanya menghancurkan sekitar 90 target militer Iran. Serangan tersebut juga menghapus sebagian besar kemampuan pencegah Iran di laut. Lebih dari itu, serangan tersebut juga mematahkan ilusi kekebalan rezim di mata rakyat Iran sendiri. Masyarakat yang merasakan getaran ledakan malam itu mulai menyadari kenyataan baru tentang kekuatan negara mereka. Karena Teheran tidak mampu melakukan serangan balasan langsung terhadap Amerika Serikat setelah pukulan yang begitu besar, kini mereka mencoba mengalihkan tekanan dengan menargetkan Uni Emirat Arab dan menggunakan ancaman terhadap perdagangan global sebagai alat pemerasan. Inilah tahap paling berbahaya dalam permainan catur geopolitik ini. Krisis penyandaraan yang kini muncul di kawasan Teluk berpotensi menghasilkan dua kemungkinan besar. Isolasi total Iran di tingkat regional yang dapat memicu tekanan internal yang semakin kuat, atau satu percikan konflik di pelabuhan UEA yang mampu memicu gangguan besar terhadap ekonomi global. Satu hal yang pasti, sifat perang telah berubah.
Tujuan dan bentuk konflik kini berbeda dari sebelumnya. Dalam perang jenis baru ini, harga paling mahal tidak selalu dibayar oleh tentara di garis depan. Justru warga sipil yang bersembunyi di tempat perlindungan dan jalur perdagangan internasional yang disandra menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Menurut Anda, bagaimana perkembangan situasi ini? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Untuk terus mendapatkan analisis geopolitik eksklusif dari Akar Rumput, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan notifikasi. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini.